Luo Shenjun? Harta karun mekanik tipe Legiun yang besar mengamati rumah kecil yang tidak mencolok tetapi agak khawatir. Paman guru, Master Sekte telah memerintahkan untuk tidak menyentuh rumah Luo Shenjun, kata murid itu. Aku tahu. Meskipun pasukan Sekte Bayangan Hati sangat kuat dan mendominasi, dengan sembrono merebut Menshan demi Menshan, mereka telah menyelidiki detail kota Huyang secara menyeluruh sebelum meninggalkan kerajaan Xi. Mereka sangat menyadari pemilik setiap rumah besar di distrik Armor Kekacauan. Rumah Chaos Armor 913 telah lama ada dalam daftar mereka sebagai properti yang tak tersentuh. Saya adalah kepala cabang kota Huyang Pavilion Yumbao. Apakah kamu akan merebut rumahku? Master Pavilion Yumbao, dengan satu mata raksasa, dengan marah menegur murid-murid Sekte Bayangan Hati yang telah turun. Salah satu harta karun mekanik besar yang berpatroli di langit segera terfokus padanya, dan suara dingin bergema, Master Pavilion Yunbao dari cabang kota Huyang, jika kamu tidak ingin mati, cepat pergi. Master Pavilion Yunbao mendongak dan bertemu dengan tatapan harta karun mekanik besar itu, menyebabkan hatinya bergetar. Dia dengan enggan menundukkan kepalanya, baiklah, aku akan pindah sekarang. Dengan lambaian tangannya, dia mengumpulkan beberapa barang yang umum digunakan dari Mensha dan membawa dua pelayan tua bersamanya. Dia tidak peduli dengan bawahannya yang lain dan terbang sendirian. Bawahan itu juga ketakutan dan dengan cepat melarikan diri dari Mensha. Saya Qiu Shisan, Wakil Presiden Cabang Kota Huyang Asosiasi Pedagang Qianxi, seorang tetua yang tegas mensurvei daerah itu. Apakah kamu bahkan akan merebut rumahku? Wakil Presiden Qiu, makhluk hidup tumbuhan besar perlahan turun, suaranya jauh lebih lembut. Tolong jangan mempersulit kami. Jika Anda terus tinggal di sini, Anda dapat dengan mudah terjebak dalam konflik di masa depan. Bagaimana menurutmu? Tetua yang tegas menatap makhluk itu. Dalam hal latar belakang, hanya kekuatan paling elit seperti Pavilion Yan Feng yang melampaui asosiasi pedagang Qianxi di kota Huyang. Kami tidak akan mengganggu bisnis asosiasi pedagang Qianxi, tetapi bagi Anda dewa sejati abadi dari asosiasi pedagang Qianxi, yang terbaik adalah tidak terlibat dalam perang. Bentuk kehidupan tanaman besar itu dengan sabar menyarankan. Penatua yang tegas mengerti bahwa jika cabang itu dihancurkan, markas besar mungkin akan marah. Tetapi penyitaan rumah mereka oleh dewa sejati abadi seperti mereka terlalu sepele untuk dilaporkan ke markas. Asosiasi Pedagang Qianxi, dengan bisnisnya tersebar di berbagai kerajaan, menganggap cabang kota besar tidak penting. Selain itu, Raja Dewa di balik Asosiasi Pedagang Qianxi tidak memiliki keinginan untuk terlibat dalam konflik antara kerajaan Xi dan bangsa Yu. Baiklah, aku akan pindah, tetua yang tegas itu mengakui. Luo Feng segera kembali ke rumahnya bersama Morosa dan Mo Yuqingyan. Wow, ini cukup hidup, kata Morosa sambil berdiri di puncak gunung, mengamati sekeliling. Dengan kekuatannya, dia tidak terpengaruh oleh pembentukan kota, dan dia bisa melihat apa yang terjadi di setiap mensha di distrik Chaos Armor. Sekte Bayangan Hati dengan panik merebut rumah besar. Luo Feng juga berdiri di puncak gunung, dengan santai melihat sekeliling. Apakah itu keluarga lokal, kekuatan gelap, atau divisi organisasi yang kuat? Semua rumah besar di distrik Chaos Armor ditempati satu persatu. Tuan, mereka belum mengambil alih rumah kami, Mo Yuqingyan mencatat, merasa gugup saat dia melirik perahu terbang besar dan harta karun mekanik yang melayang di kejauhan. Morosa mencibir, mereka mungkin tampak sombong, tetapi mereka cukup pintar untuk tahu siapa yang tidak boleh mereka mainkan. Jangan membual. Sekte Bayangan Hati tidak boleh diremehkan, kata Luo Feng sambil tersenyum. Perjuangan antara Liu Yinhou dan Jiu Jianghou tidak menjadi perhatiannya. Baginya, yang paling penting adalah tumbuh lebih kuat. 3 penguasa tertua kerajaan Xi adalah musuh sejatinya. Luo He, penguasa kota Huyang menghubungi Luo Feng melalui token komunikasinya. Tuan kota, ada apa? Luo Feng membalik tangannya, mengeluarkan token itu. Luo He, kamu telah melihatnya, Sekte Bayangan Hati tiba-tiba menginvasi kota Huyang. Kekuatan mereka luar biasa, dan rumah tuan kota kita tidak dapat menahan mereka, penguasa kota Huyang berkomunikasi. Marquis akan segera mengirim bala bantuan, tetapi untuk saat ini, sangat penting untuk mempertahankan rumah tuan kota. Rumah tuan kota adalah inti dari seluruh kota Huyang. 3 zona terlarang itu penting karena terhubung dengan formasi besar kota.
Tapi rumah penguasa kota adalah inti dari kota Huyang, kota mekanik super raksasa, yang mampu melepaskan kekuatan yang menakutkan. Bahkan sekte bayangan hati, dengan kekuatannya, akan menderita korban jika mereka mencoba menyerang langsung. Tuan kota, bagaimana bisa? Sendirian, mungkin melawan seluruh sekte yang kuat seperti sekte bayangan hati? Luo Feng menjawab. Kekuatanku tidak cukup. Tidak ada dewa sejati abadi di seluruh bangsa Yu yang dapat sendirian melawan seluruh sekte bayangan hati. Tetapi jika Anda datang ke rumah Tuan Kota, dengan bantuan Anda, kami pasti bisa menahannya, penguasa kota Hu yang berkomunikasi. Kamu ingin aku bersembunyi di rumah Tuan Kota bersamamu? Luo Feng menjawab. Saya hanya Tuhan sejati abadi yang mengembara dan tidak ingin terlibat sepenuhnya dalam hal ini. Jika aku, sebagai dewa sejati abadi, terjebak dalam perjuangan antara Liu Yinhou dan Jiu Jianghou, siapa yang tahu kapan aku akan mati? Jangan khawatir. Dalam perang antar bangsa, Chaos Master tidak akan menggertak yang lemah, penguasa kota Hu yang berkomunikasi. Jika Anda bersedia membantu, kami dapat mendiskusikan persyaratan apapun. Ada persyaratan? Luo Feng bertanya. Bagaimana dengan 1 miliar pasir kosmos? Jika Anda menawarkannya sebagai pembayaran, saya akan dengan senang hati membantu. 1 miliar pasir kosmos? Penguasa kota Hu yang terkejut, Luo Hishenjun benar-benar meminta harga tinggi. Kekayaan dalam jumlah besar akan membuat Chaos Master pun merasakan cubitan. Meskipun mereka memiliki wilayah yang menyediakan aliran pendapatan yang stabil, mereka juga harus mendukung banyak bawahan, memelihara generasi mendatang, dan mendanai budidaya mereka sendiri. Mereka biasanya tidak menyimpan terlalu banyak tabungan. Mereka menghabiskan kekayaan mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka, yang merupakan dasar kekuatan mereka. Memiliki beberapa miliar pasir kosmos di tangan dianggap mengesankan. Beberapa Chaos Master yang hidup lebih hemat hampir tidak dapat menghasilkan 1 miliar pasir kosmos pada saat pemberitahuan. Harganya tidak terlalu tinggi, kata Luo Feng. Saya perlu melaporkan ini kepada Markuis terlebih dahulu, penguasa kota Hu yang tidak berani menyetujui sendiri. Hadiah untuk Blood Cloud Shenjun saat itu hanya 10 juta pasir kosmos. Bahkan 3 hingga 5 juta pasir kosmos sudah cukup untuk mempekerjakan dewa sejati abadi tingkat atas di bangsa Yu untuk bertarung. Itu adalah kurs pasar standar, dengan asumsi mereka memiliki waktu dan kemauan untuk datang. Silakan dan laporkan ke Markuis, kata Luo Feng, memutuskan komunikasi. Harga ini tidak tinggi sama sekali. Kekuatanku melampaui dewa sejati abadi terkuat di bangsa Yu dengan 1 takik, pikir Luo Feng dalam hati. Tapi itu hanya dengan 1 takik. Meskipun dia memiliki tubuh dewa yang sempurna, Luo Feng hanya berencana untuk mengerahkan kekuatan mendekati batas, tubuh dewa tak terbatas. Ini masuk akal. Lagi pula, tidak pernah ada seorang kultivator dengan tubuh ilahi yang sempurna di benua asal. Jika kekuatannya melebihi jangkauan dewa sejati abadi, jauh melampaui bakat kerajaan kuno, itu mungkin menarik kecurigaan beberapa makhluk purba. Kekuatanku pasti tampak normal. Normal secara logis. Luo Feng sangat berhati-hati. Dia membawa harapan balas dendam untuk gurunya, Zuo Shanke, dan masa depan umat manusia. Alam semesta kecilnya sendiri menampung manusia yang tak terhitung jumlahnya yang hidup dan bereproduksi. Dia harus berhati-hati dan tidak mampu membuat satu kesalahan pun. Tuan, hampir semua rumah besar di sekitarnya telah disita, Morosa mengamati. Hanya rumah besar dari 5 keluarga besar dan rumah guru yang tersisa. Sekte bayangan hati memang kejam. Jiu Jianghou tidak akan hanya duduk dan menonton, kata Luo Feng. Di rumah klan Ju asli, anggota berpangkat tinggi sekte bayangan hati untuk sementara berkumpul. Master sekte dan 18 tetua semuanya hadir. Master sekte, di distrik Armor Kekacauan, hanya 5 rumah besar keluarga besar dan rumah kecil Luo Hishenjun yang tersisa, seorang tetua melaporkan. Haruskah kita menargetkan rumah 5 keluarga besar? Tidak terburu-buru. Pria bermata 3 itu melirik sekeliling ke arah para tetua. Pertama-tama kita perlu menenangkan 2 ancaman utama di kota Huyang. Satu adalah Pavilion Yan Feng, dan yang lainnya adalah Luo Hishenjun. 18 tetua mendengarkan dengan penuh perhatian. Pavilion Yan Feng didirikan oleh faksi paling kuat dari bangsa kuno Yan Feng. Tidak peduli seberapa jauh perang berlangsung, kita harus tetap menghormati Pavilion Yan Feng.
Kita tidak boleh memberi mereka alasan untuk campur tangan, kata pria bermata 3 itu. Dimengerti. Hanya orang bodoh yang akan memprovokasi Paviliun Yan Feng. 18 tetua tahu betul bahwa meskipun Paviliun Yan Feng tidak ikut campur dalam konflik kerajaan lain, itu tidak mentolerir provokasi. Mereka yang berani memprovokasi menghadapi konsekuensi yang jauh lebih buruk daripada menantang Great Sage Jiuyuan. Sekte Bayangan Hati sebelumnya telah memprovokasi Sage Agung Jiuyuan, yang menyebabkan salah satu dari 3 master tingkat kekacauan mereka terbunuh dan 2 lainnya melarikan diri, menyebabkan penurunan sekte. Jika mereka memprovokasi Paviliun Yan Feng, tidak akan ada jalan keluar. Penguasa kerajaan Xi kemungkinan akan menangkap mereka secara pribadi dan menyerahkan mereka ke Paviliun Yan Feng untuk dihukum. Saya secara pribadi akan mengunjungi Paviliun Yan Feng, kata pria bermata 3 itu. Paviliun Yan Feng memiliki latar belakang paling menakutkan di kota, dan individu paling kuat di kota adalah Luo Hishenzhun. Seperti yang direncanakan, Penatua Xinyan akan menangani kunjungan tersebut. Serahkan padaku, jawab tetua buta itu dengan tenang. Setelah mengumpulkan kekuatan luar biasa dalam hal kultivasi, Penatua Xinyan telah berlatih dalam banyak tradisi, membuatnya jauh lebih unggul dari Blood Cloud Shenzhun. Ingat, jangan membuat musuh, saran pria bermata 3 itu, menatap Penatua Xinyan. Jangan khawatir, saya tahu apa yang harus dilakukan, Penatua Xinyan mengangguk. Tidak ada pilihan. Para tetua lainnya tidak berani mengunjungi Luo Hishenzhun, takut mereka akan terbunuh jika terjadi kesalahan. Mengirim hanya inkarnasi kekuatan ilahi untuk kunjungan akan dipandang sebagai tidak sopan. Jadi, mengirim Penatua Xinyan adalah pilihan yang paling tepat. Ketika Sekte Bayangan Hati berada di puncaknya, menguasai 3 provinsi kekacauan, Penatua Xinyan adalah dewa sejati abadi yang paling kuat. Setelah penurunan sekte, Penatua Xinyan melakukan perjalanan melintasi benua asal, menyempurnakan keterampilannya dan memperdalam kekuatannya. Segera, Penatua Xinyan, ditemani oleh 2 murid, diam-diam tiba di luar rumah Luo Feng. Rumah Chaos Armor 913. Penatua Xinyan mengamati Menshan itu. Salah satu murid di sampingnya pergi untuk mengetuk pintu. Saat dia mengetuk, riak tak terlihat menyebar, dan murid itu mengumumkan, Penatua Xinyan dari Sekte Bayangan Hati telah datang mengunjungi Luo Hishenzhun. Pintu segera terbuka. Mo Yukinyan menyapa mereka sambil tersenyum. Tuanku telah menunggumu. Penatua Xinyan mengangkat kepalanya, merasakan aura menakutkan di puncak gunung yang jauh. Memang, itu adalah tubuh ilahi yang tak terbatas. Penatua Xinyan bisa merasakan kekuatan luar biasa di udara, luas dan tak terbatas. Setiap kali dia menghadapi tubuh dewa yang tak terbatas, Penatua Xinyan merasakan campuran emosi yang kompleks. Dia berasal dari awal yang sederhana, awalnya berkultivasi melalui jalur garis keturunan. Meskipun dia kemudian menunjukkan bakat yang luar biasa, tubuh ilahinya pada akhirnya tidak dapat dibandingkan dengan tubuh ilahi yang tak terbatas. Terlepas dari pengasuhan dan alokasi sumber daya Sekte Bayangan Hati, garis keturunannya tidak bisa menandingi tubuh ilahi yang tak terbatas. Orang aneh seperti Yu Tianxu, yang tubuh ilahi berbasis garis keturunannya dapat menyaingi tubuh dewa yang tak terbatas, sangat langka. Jadi bagaimana jika itu adalah tubuh ilahi yang tak terbatas? Yang saya kalahkan bukan hanya 1 atau 2. Penatua Xinyan maju selangkah, langsung muncul di puncak gunung, dengan kedua muridnya mengikuti dari dekat. Luo Feng duduk di depan paviliun di puncak gunung, minum santai, saat dia melihat seorang pria buta mendekat dengan 2 murid. Luo Feng bisa merasakan ketajaman yang tersembunyi dan tak berujung di dalam aura pria buta ini, menyebabkan bahkan dia sedikit khawatir. Ketajaman tak berujung yang dia sembunyikan benar-benar mengancam domain penghancuran hidupku. Domain penghancuran kehidupan adalah domain tak terlihat yang dibentuk oleh gabungan 3 jalur penghancuran kehidupan Luo Feng teknik tingkat kekacauan. Penatua Xinyan menyapa Luo Hishenzhun, kata tetua buta itu, dan kedua murid di belakangnya membungkuk dengan hormat. Saya pernah mendengar nama besar Penatua Xinyan. Tolong, duduklah, Luo Feng tersenyum. Qingyan, sajikan anggurnya. Penatua Xinyan duduk, sementara kedua muridnya berdiri di belakangnya. Mo Yukinyan secara pribadi menyajikan buah dan anggur berkualitas. Tolong, kata Luo Feng, mengangkat gelasnya. Penatua Xinyan menuangkan minuman untuk dirinya sendiri juga. Untuk pembudidaya yang kuat, bahkan jika mata mereka buta,
mereka masih dapat mengamati sekeliling mereka tanpa hambatan. Beberapa pembudidaya memiliki tubuh ilahi yang berbentuk gas atau cair, tanpa struktur mata sama sekali. Tolong, Penatua Xinyan juga mengangkat gelasnya. Setelah menyesapnya, dia tersenyum dan berkata, sebelum saya tiba di kota Huyang, saya sudah mendengar nama besar Luo Shenjun. Jenderal Yonghu dari ibu kota bangsa Yu bahkan tidak bisa menahan Blood Cloud Shenjun meskipun menggunakan formasi kota Huyang. Namun, Luo Shenjun, kamu berhasil membunuh Yu Tiansu, Yu Tianyi, dan Blood Cloud Shenjun yang melarikan diri semuanya dalam satu malam. Kekuatanmu memang melampaui Jenderal Yonghu. Jenderal Yonghu khawatir tentang warga kota dan takut menyebabkan terlalu banyak kerusakan tambahan, itulah sebabnya awan darah melarikan diri, kata Luo Feng. Pertempuran antara Yonghu dan awan darah direkam dan dijual oleh Pavilion Yan Feng, kata Penatua Xinyan. Siapapun bisa melihat bahwa kekuatan awan darah tak terduga, yang hanya membuat sekte bayangan hati kita semakin mengagumi Luo Shenjun. Master Sekte telah memerintahkan bahwa setibanya di kota Huyang, kami tidak boleh menyinggung perasaanmu. Master Sekte terlalu baik, kata Luo Feng sambil tersenyum. Mo Yuqingyan, yang berdiri di sampingnya, mengangkat telinganya, mendengarkan dengan cermat. Jangan pernah menyinggung guru. Sekte bayangan hati memang waspada padanya. Kali ini, sekte bayangan hati kita telah datang ke kota Huyang untuk mencari tempat untuk bertahan hidup, Penatua Xinyan menghela nafas. Sangat sulit bagi sekte untuk bertahan hidup. Luo Feng mendengarkan dengan tenang. Untuk bertahan hidup, murid-murid kita dari sekte bayangan hati bersedia membayar berapapun, lanjut Penatua Xinyan. Saya harap Shenjun dapat memahami sekte bayangan hati dan tidak terlibat dalam masalah ini. Haha. Luo Feng tertawa, saya bukan bagian dari pemerintahan bangsa Yu, saya juga tidak bersama kerajaan si Anda. Saya hanya seorang pembudidaya pengembara. Adapun siapa yang akan saya bantu? Nahus, kami para pembudidaya pengembara selalu berjuang untuk mendapatkan sumber daya. Jika ada cukup sumber daya untuk mempekerjakan saya, bagaimana saya bisa menolak? Luo Feng memahami niat pihak lain. Mereka menginginkan janji darinya untuk tidak ikut campur dalam konflik kota Huyang. Sumber daya yang cukup untuk mempekerjakanmu? Penatua Xinyan bertanya, berapa banyak yang dibutuhkan untuk mempekerjakan Luo Shenjun? Saya memperlakukan semua orang sama. Yu Nation telah memberi saya banyak manfaat, tetapi saya belum setuju untuk membantu mereka, kata Luo Feng. Jika sekte bayangan hati ingin mempekerjakanku, 2 miliar pasir kosmos sudah cukup. 2 miliar pasir kosmos? Wajah Penatua Xinyan sedikit berkedut. Harga yang cukup berani. Luo Feng, di sisi lain, tahu bahwa penguasa bangsa Yu telah memberinya daun dari pohon induk Suyuan, dan Jiu Jianghou telah memberinya 10 juta pasir kosmos sebagai tanda terima kasih. Ini adalah tindakan niat baik. Mengutip Yu Nation 1 miliar pasir kosmos adalah harga yang bersahabat. Mengisi sekte bayangan hati 2 miliar pasir kosmos juga tepat. Jika sekte bayangan hati menyetujui harga setinggi itu, Yu Nation tidak akan mengatakan apa-apa tentang hal itu, mengetahui mereka menerima tawaran setengah harga. Saya hanya seorang pembudidaya pengembara, membantu siapapun yang menyediakan sumber daya. Saya yakin Penatua Xinyan mengerti, kata Luo Feng. Percakapan antara Luo Feng dan Penatua Xinyan membuat dua murid di belakang Penatua Xinyan dan Mo Yuqingyan gemetar. 2 miliar pasir kosmos? Itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Saya mengerti. Bahkan bagi murid-murid sekte kami, mendapatkan sumber daya tidaklah mudah, kata Penatua Xinyan. Saya telah berkeliling dunia, menantang lawan yang kuat di mana-mana. Dengan kekuatanmu, Shenjun, apakah kamu tertarik untuk bertanding denganku? Bertanding? Luo Feng mengangguk. Tentu. Penatua Xinyan merasakan kepercayaan diri Luo Feng dan mengangguk. Aku akan mengatur tempat yang luas untuk kita. Mari kita lakukan saja di rumahku, Luo Feng menyarankan. Itu hanya tiang, ada banyak ruang di sini. Aku khawatir itu akan merusak rumahmu, Shenjun, tambah Penatua Xinyan. Jika rusak, kamu tidak perlu membayarnya, kata Luo Feng sambil tersenyum, berdiri. Shenjun, kamu benar-benar murah hati, kata Penatua Xinyan, juga berdiri. Kedua muridnya dan Mo Yuqingyan menjadi sedikit tegang. Di area terbuka rumah Luo Feng dan Penatua Xinyan berdiri saling berhadapan dari kejauhan.
Morosa, Mo Yuqingyan, dan dua murid dari sekte bayangan hati menyaksikan dari tepi mensyahan. Tolong, kata Luo Feng sambil tersenyum, menatap lawannya. Penatua Xinyan membalik tangannya, memperlihatkan paku hitam. Sekilas, paku hitam itu tampak biasa, dengan kilau yang terkendali dan tidak ada pola rahasia yang terlihat. Karena itu hanya tiang, tidak ada pihak yang membakar kekuatan ilahi mereka, dan aura mereka tetap tertahan. Luo Hishenjun ini masih ingin bergoyang di antara dua kekuatan, meminta 2 miliar pasir kosmos. Begitu dia menyadari kesenjangan dalam kekuatan kita, dia akan jauh lebih patuh, pikir Penatua Xinyan. Shenjun, hati-hati, kata Penatua Xinyan, dan dengan itu, dia mendorong paku hitam ke depan. Dorongan ini segera menembus domain penghancuran kehidupan yang menyelimuti seluruh mensyahan. Begitu Penatua Xinyan mendorong paku, domain penghancuran kehidupan menemui perlawanan berat. Domain penghancuran kehidupan adalah kombinasi dari 3 teknik tingkat kekacauan, bermanifestasi sebagai awan chi besar, berputar dengan kekuatan besar, beberapa kali lebih kuat dari menguasai kekacauan murni. Robek. Dorongan Penatua Xinyan dengan paksa menembus perlawanan domain penghancur kehidupan, merobek awan dan mengirim gelombang kejut bergulir. Paku itu sudah mencapai jubah Luo Feng. Luo Feng tetap tidak tergerak, dan jubah pelindung abu-abu muncul di permukaan pakaiannya. Itu dibentuk dengan memusatkan domain penghancuran kehidupan, dikombinasikan dengan 2 teknik tingkat kekacauan yang terkait dengan hukum kekacauan. Kelima teknik digabungkan ke dalam jubah kacau pelindung ini. Meskipun tidak sekuat Blood Cloud Array 9 teknik Blood Cloud Shenjun. Domain penghancuran kehidupan dan jubah yang kacau hanyalah beberapa teknik yang telah dikuasai Luo Feng selama 5 era terakhir. Pof! Paku itu secara paksa menembus jubah abu-abu kacau di tubuh Luo Feng dan bahkan menembus kulitnya, meninggalkan titik merah kecil darah di tubuh ilahinya yang sempurna, yang telah mengalami 3 penyempurnaan. Penatua Xinyan segera mundur, merasa sulit untuk percaya. Luar biasa, luar biasa. Penatua Xinyan, hanya dengan dorongan biasa, kamu berhasil menembus domainku, jubah pelindungku, dan bahkan melukaiku, komentar Luo Feng. Penatua Xinyan merasakan tekanan. Saya telah berlatih dalam warisan tingkat Raja Dewa dari 6 kehancuran-kehancuran, menggabungkan 7 teknik tingkat kekacauan menjadi 1 dorongan, pikir Penatua Xinyan, terkejut. Aku pernah bertemu dengan tubuh dewa yang tak terbatas sebelumnya, dan dorongan ini sudah cukup untuk melukai mereka dengan parah. Namun, melawan Luo Hishenjun, itu hanya nyaris mematahkan kulitnya. Apa yang tampak seperti dorongan biasa sebenarnya adalah salah satu gerakan membunuh Penatua Xinyan, biasa selama banyak pertempuran. Shenjun, tolong uji langkah saya selanjutnya ini, kata Penatua Xinyan, dan dalam sekejap, sosoknya kabur. Wos, 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 wos. Dia tiba-tiba terbelah menjadi 13 sosok, masing-masing melancarkan serangan. Setiap serangan individu tampak menakutkan, tetapi ketika 13 serangan digabungkan, kekuatan yang dihasilkan benar-benar menghancurkan bumi. Ledakan paku hitam yang menyatu menghantam dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga bahkan Luo Feng terkejut. Seperti yang diharapkan dari seorang murid dari sekte tingkat Raja Dewa, teknikmu memang mendalam. Menggunakan beberapa teknik untuk membentuk formasi, menciptakan serangan gabungan. Jubah pelindungku saja tidak akan cukup, saya harus menunjukkan keterampilan nyata. Saat serangan gabungan yang menakutkan mendekat, Luo Feng mengulurkan tangan kirinya. Boom! Lengannya mengembang, dan telapak tangannya tumbuh besar, seolah-olah menutupi langit. Masing-masing dari 5 jari Luo Feng berisi pusaran yang berputar-putar, dan seluruh telapak tangan menyerupai dunia yang kacau. Boom! Ketika paku menakutkan bertabrakan dengan telapak tangan Luo Feng, dampaknya menciptakan bentrokan hiruk-pikuk, masing-masing pihak mencoba memusnahkan yang lain. Di satu sisi adalah teknik yang tercatat dalam warisan tingkat Raja Dewa, di mana murid hanya mengikuti langkah-langkahnya, secara bertahap meningkatkan fondasi mereka, dan semakin dekat ke tingkat kekacauan. Di sisi lain adalah teknik yang secara langsung menghadapi misteri jalan asal kehidupan dan jalur asal kehancuran, mengintegrasikan keduanya menjadi satu, bersama dengan wawasan dari kekacauan. Ini adalah salah satu dari 6 gerakan pembunuhan utama Luo Feng, 10 kali lipat punah telapak tangan. Jika pedang tak terbatas 10 kali ganda, dari 9 pedang menghancurkan dunia, murni defensif.
Kemudian, 10 kali kepunahan telapak tangan, ini adalah teknik ofensif, menggabungkan 10 teknik tingkat kekacauan menjadi satu. Itu dieksekusi dengan tangan tubuh ilahi yang sempurna disempurnakan 3 kali. Ini adalah salah satu gerakan membunuh sejati Luo Feng. Luo Feng bahkan harus menahan kekuatannya, karena terlalu banyak kekuatan akan melebihi level dewa sejati abadi. Luo Feng telah menetapkan batasan ketat untuk dirinya sendiri. Dalam hal wilayah dan akumulasinya, dia tidak perlu menyembunyikan apapun, lagi pula, dunia luar sudah menganggapnya hampir mencapai tingkat kekacauan. Namun, kekuatan penuh dari tubuh ilahinya yang sempurna perlu ditahan. Bahkan ketika dia menahan kekuatannya untuk menandingi tubuh dewa yang tak terbatas, itu masih cukup untuk mengalahkan Penatua Xingyan. 10 kali lipat Extinction Palm, meskipun masih agak kasar karena perpaduan 10 teknik, tidak kalah tangguh dari susunan pembunuhan Penatua Xingyan. Boom! Serangan paku yang menakutkan akhirnya hancur dan dilenyapkan di bawah kekuatan menghancurkan telapak tangan besar Luo Feng. Adegan ini membuat Penatua Xingyan tercengang. Luo Hishenjun ini. Dia memiliki tubuh ilahi yang tak terbatas dari jalan hukum. Selain itu, akumulasinya di wilayahnya melampaui saya, Penatua Xingyan langsung menyadari. Jika dia mengikuti jalur kultivasi garis keturunan, dengan akumulasi seperti itu, dia pasti sudah mencapai tingkat kekacauan. Teknik Array Heart Eye Elder memang tangguh, Luo Feng memuji, saya dipaksa untuk menggunakan salah satu gerakan pamungkas saya. Apakah Anda memiliki teknik lain, Penatua? Tidak perlu melanjutkan. Saya memang bukan tandingan Luo Hishenjun, jawab Penatua Xingyan. Pertandingan sparring ini benar-benar memperluas wawasan saya. Aku akan berpisah sekarang dan menyampaikan persyaratanmu kepada Master Sekte. Baiklah, kata Luo Feng sambil tersenyum, mengangguk. Penatua Xingyan berbalik dan segera pergi dengan kedua muridnya di belakangnya. Selama pertarungan mereka, Menshan itu telah diselimuti oleh domain penghancuran kehidupan. Penatua Xingyan juga sengaja menahan kekuatannya, sehingga rumah itu tetap relatif utuh, dengan hanya beberapa lubang dan penyok di tanah tempat mereka bertarung. Mendesah. Dengan pikiran, Luo Feng dengan cepat memperbaiki tanah. Tuan, Penatua Mata Hati itu cukup kuat, komentar Morosa. Dia tampak lebih kuat dari awan darah. Ya, susunan awan darah masih agak kasar, sementara gerakan membunuh tetua hati mata lebih halus dan kohesif, dengan kekuatan yang lebih besar, Luo Feng mengangguk. Seperti yang diharapkan dari sekte tingkat Raja Dewa. Meskipun Luo Feng juga memiliki 2 warisan tingkat Raja Dewa. Sayangnya, tuannya, tamu Gunung Duduk, adalah Raja Dewa di jalur penyempurnaan artefak, dan tidak ada warisan tingkat Raja Dewa yang dia miliki yang cocok untuk kultivasi Luo Feng. 3 warisan tingkat Raja Dewa yang ditinggalkan oleh 3 generasi leluhur dari garis keturunan Duan Donghe, Duan Mie, Donghua, dan Sungai Abadi, semuanya adalah teknik tambahan. Tidak ada cara untuk mengatasinya. Baik tamu Gunung Duduk dan 3 generasi leluhur baru saja memasuki tingkat Raja Dewa. Itu sebabnya mereka menemui akhir yang tragis, yang satu terpaksa melarikan diri ke laut alam semesta, dan yang lainnya binasa sepenuhnya. Kekuatan adalah dasar dari segalanya. Tetua Hati Mata, bagaimana kunjunganmu ke Luo Hishenjun? Tanya Master Sekte Bayangan Hati, Feng Yuqi, yang sudah kembali dari mengunjungi pavilion Yan Feng. Kudengar kamu berdebat dengannya. Saya meminta agar dia tidak ikut campur, tetapi dia menuntut 2 miliar pasir kosmos sebagai harga untuk jasanya, jawab Penatua Xingyan, mengerutkan kening. Jadi, saya menggunakan rencana cadangan dan berdebat dengannya, berharap untuk menekannya. Namun, dalam pertukaran kami, tubuh ilahinya lebih kuat dariku, dan bahkan wilayahnya lebih unggul. Master Sekte Bayangan Hati, Feng Yuqi, tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bukankah kedua patriark kami mengatakan bahwa Anda, Tetua Hati Mata, telah mengumpulkan cukup banyak sehingga dengan sedikit keberuntungan, Anda mungkin menerobos? Apakah wilayahnya benar-benar lebih tinggi darimu? Meskipun sedikit lebih tinggi, kami masih berada di tingkat yang sama, jawab Penatua Xingyan. Tapi begitu aku memerintahkan para murid dan menggunakan harta karun aliran mekanis layang-layang iblis hati, aku akan bisa menyaingi Luohi itu. Kembali ketika Sekte Bayangan Hati didirikan, Raja Dewa yang mendirikannya secara khusus membuat 13 harta aliran mekanis berdasarkan warisannya untuk berfungsi sebagai artefak dasar sekte. Namun, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya,
hanya 7 dari 13 harta karun aliran mekanis yang melindungi sekte itu yang tersisa, dengan layang-layang iblis hati menjadi salah satunya. Seorang raja dewa yang mendirikan sekte meninggalkan banyak metode. Namun, karena penurunan sekte, sumber daya dan sarana sekte bayangan hati telah berkurang. Ini hanyalah pertandingan sparring. Saya tidak menggunakan teknik rahasia kemauan saya, Invisible Stab, yang merupakan gerakan saya yang paling kuat, kata Penatua Xingyan. Jika saya menggunakan itu tidak akan menjadi pertarungan tetapi pertempuran hidup dan mati.